Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki hari-hari yang utama dalam beribadah. Sebuah hari yang utama, yang besar pahalanya ketika seorang muslim dan muslimah mengisinya dengan berbagai amalan-amalan kebaikan yang mulia. Karena demikian pentingnya hari-hari yang akan kita lewati, yang akan kita temui sebentar lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari itu menjadi salah satu sumpahnya dalam Al-Qur'an. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah, dan di awal Dzulhijjah itu ada 10 hari pertama yang sangat utama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai salah satu sumpahnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri walayalin ashar." Demi fajar dan demi malam yang 10. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud dengan walayalin ashar yang Allah gunakan sebagai salah satu sumpahnya di ayat yang mulia ini, di awal-awal surat Al-Fajr ini, yaitu Asyru Dzulhijjah, 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah, yang sebentar lagi kita akan masukinya. Tidaklah satu amalan yang lebih utama dilakukan dalam 10 hari yang bisa mengalahkan amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, "Mal amalu fil ayyamil ashri afdalu minal amali fi hadhihi." Tidaklah ada 10 amalan, tidaklah ada amalan yang dilakukan pada 10 hari yang lebih utama daripada 10 hari yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, qalu walal jihad ya Rasulullah. Meskipun dengan pahala jihad wahai Rasulullah. Qala walal jihad. Meskipun juga jihad. Illa rajulun kharaja yuqatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Kecuali kalaulah ada seorang yang dia keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia bawa senjatanya, dia bawa perbekalannya, dia berangkat ke medan perang, dan nyawanya melayang, hartanya dirampas. Falam yarji bisyai'in.
Kalau ada orang yang seperti ini, maka dia baru bisa mengalahkan pahala beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sangat banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di awal-awal bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi kita akan menemuinya insyaallah. Tapi di antara amalan-amalan tersebut, ada amalan yang patut kita agendakan di tahun ini. Karena bisa jadi di tahun-tahun berikutnya seorang muslim tidak diberikan kesempatan beramal di sana. Bisa jadi usianya tidak sampai di tahun depan. Bisa jadi dia tidak punya biaya untuk bisa melakukan amalan itu. Amalan yang kita maksudkan adalah amalan berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna salati," sesungguhnya salatku, "wa nusuki," sembelihanku, "wa mahyaya wa mamati," hidup dan matiku, semuanya adalah untuk Rabb semesta alam, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah menunggu selama 86 tahun kehadiran putranya yang sangat dinantikan, yaitu Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ismail terlahir di dunia ini ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Kemudian disusul lahirnya Ishak alaihi salatu wassalam ketika Nabi Ibrahim berusia 99 tahun atau bahkan 100 tahun. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang ditunggu dengan waktu yang sangat lama, sampai di usia sa'ya, usia sekitar 7 atau 13 tahun, usia di mana anak itu bisa membantu orang tuanya. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim mengajak putranya untuk mendirikan, untuk meninggikan pondasi Ka'bah saat itu. Dibantu oleh putranya, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Tapi ketika usia sa'ya itulah, Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Akankah kecintaan kepada anak yang dicintainya mengalahkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Ketika Nabi Ismail telah sampai di usia sa'ya, usia 7 atau 13 tahun, usia di mana anak sudah mulai bisa membantu orang tuanya, sehingga orang tua merasakan manfaat anak tersebut. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya aku bermimpi diperintahkan untuk menyembelihmu. Anni an adbahuka, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fandur madza tara, kira-kira bagaimana pendapatmu wahai putraku? Maka Nabi Ibrahim pun menjalankan perintah tersebut. Sehingga Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Ibrahim adalah orang yang memenuhi semua yang Allah perintahkan kepadanya. Ketika diperintahkan untuk berkhitan, maka dijalankan. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, maka dijalankan perintah itu, meskipun diganti dengan binatang kurban. Maka ketika Allah turunkan ayat yang mulia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayat itu juga turun kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada kita semuanya, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka tegakkanlah salat dan sembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Beliau menggambarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan perintah itu. Allah perintahkan fasalli li rabbika wanhar. Maka berdirilah, salat dan sembelihlah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinina yudhahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal 10 tahun di Madinah dan beliau senantiasa menyembelih kurban.
Maka pertanyaannya, apakah kita masih ingin melakukan satu ayat yang mungkin kita tidak bisa melakukannya di bulan depan? Seandainya ada seorang muslim yang dia punya uang di bulan Al-Muharram, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dia ingin berkurban, maka kesempatan itu tidak akan datang kepadanya. Kesempatan kurban hanya diberikan bagi orang yang berada di bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Betapa banyak orang yang mampu beli alat-alat elektronik dengan sangat mahal, tapi dia masih berpikir ayat fashalli li rabbika wanhar itu bukan untuk dia, tapi untuk orang-orang kaya. Betapa banyak orang yang mampu membeli gadget dan HP dengan harga 2,5, 2,7, 3 juta dia mampu membelinya. Bahkan dia tabung uang untuk bisa mendapatkannya. Pertanyaannya, akankah tahun ini kita akan menabung untuk bisa berkurban demi menerapkan firman Allah fashalli li rabbika wanhar? Satu ayat yang kita tidak bisa mengamalkannya kecuali hanya di bulan Dzulhijjah saja. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki satu keutamaan di atas seluruh sahabat-sahabat, termasuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Karena ketika Allah turunkan ayatul munajah, ayat yang hanya berusia 10 hari saja, ketika turun ayat yang mulia itu, maka Ali bin Abi Thalib menginfakkan 1 dinar dan dia mengajukan kepada Nabi 10 pertanyaan. Dan dialah satu-satunya sahabat yang sempat mengamalkan ayat itu sebelum ayat itu diangkat, sebelum dinasah oleh ayat yang setelahnya. Maka kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita bisa berkurban di tahun ini? Masih ada hari untuk menabung, masih ada waktu untuk menghemat pengeluaran demi kita bisa berkurban di tahun ini. Semoga satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita sebutkan ini benar-benar menjadi cambuk untuk kita semuanya, agar kita memprioritaskan untuk kurban di tahun ini, karena kita belum tentu punya kesempatan kurban di tahun depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengancam dalam hadisnya, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang dia punya kelonggaran, dia punya tabungan, dia punya rekening, dia bisa menabung uang untuk berkurban, fala yaqrabanna, kemudian dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka orang seperti ini jangan dekat-dekat dengan tempat sholat. Kenapa dia tidak simpan uangnya untuk berkurban? Bukankah kurban itu bisa dengan 2,5 juta, dengan 2,7 juta, dengan 3 juta yang kita mampu membeli barang-barang yang ada di rumah kita sekarang dengan harga segitu? Maka marilah kita bersama-sama ta'awun, saling tolong menolong, saling memotivasi agar kita bisa berkurban di tahun ini. Kenapa kita harus berkurban di tahun ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah? Karena kita belum tentu bertemu dengan bulan Dzulhijjah tahun depan. Kalaulah kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah tahun depan, belum tentu keuangan kita lebih mapan daripada tahun ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah di antara kita sudah ada yang biasa berkurban dalam tiap tahunnya, maka itu sebuah keutamaan yang luar biasa. Tapi yang perlu kita ingat, bahwasanya dalam kurban dibutuhkan keikhlasan. Kita luruskan niat kita bahwa kita berkurban karena ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menunjukkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ketika menceritakan tentang 2 anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam
yang saling memberikan kurban mereka. Tapi ternyata tidak semua kurban diterima. Ada kurban yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai uang yang sudah kita kumpulkan, tabungan yang sudah kita pertahankan, ternyata saat berkurban Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi." Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ceritakanlah kepada mereka tentang dua kisah putra Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang benar. Idz qarraba qurbanan, ketika keduanya mengajukan kurban mereka, fatukubbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Allah terima salah satu dari keduanya, tapi Allah menolak dari yang lainnya. Maka karena marahnya salah satu putra Nabi Adam yang tidak diterima kurbannya, dia mengatakan, qala la'aqtulannak, sungguh aku akan membunuh engkau. Maka anak Nabi Adam yang diterima kurbannya dengan tenang dia mengatakan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kenapa kurbanku diterima dan engkau tidak? Kata dia, sungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kata para ulama kita dalam kitab-kitab tafsir mereka, kenapa Allah Subhanahu wa taala menerima kurban dari salah satu putra Nabi Adam dan menolak yang lainnya? Habil mengkurbankan kambing yang terbaik yang dia miliki, yang paling gemuk, yang dia senangi. Sedangkan Qabil mengorbankan hasil panennya yang paling buruk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima dari Habil karena dia berikan yang terbaik. Dan Habil mengeluarkan kurban itu karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dulu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sangat cinta dengan putranya Nabi Ismail, ketika Allah perintahkan untuk berkurban maka dilakukan kurban itu. Kalau kita sekarang punya uang 3 juta, apakah kita rela melepaskan uang itu untuk kurban kepada Allah Subhanahu wa taala? Kurban menunjukkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita jaga niat kita setelah kita ikhtiar untuk bisa berkurban tahun ini. Semoga perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjadikan kita sadar tentang pentingnya menjaga niatan dalam ibadah, terutama dalam masalah kurban. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dengan perkataan yang sangat indah, "Kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minkum bil amal." Jadilah kalian menjadi orang-orang yang perhatian diterimanya amalan kalian daripada amalan itu sendiri. Alam tasma'ullaha azza wa jalla yaqulu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kalaulah dulu sudah ada orang yang berkurban dan ditolak kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak terima amalan itu, maka bisa jadi tahun ini ada orang yang tidak Allah terima kurbannya. Maka marilah kita ikhlaskan niat kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kemampuan kita untuk bisa berkurban, untuk kita bisa menunjukkan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan untuk melakukan satu amalan yang hanya berjalan, yang hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun, yaitu berkurban. Maka marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan rizki yang halal dan berkah untuk kita, sehingga dengannya kita bisa melakukan banyak amalan-amalan yang mulia dan utama. Di antaranya adalah berkurban karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك ولا أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.